عبد الكريم السمن المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلامبيان ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد الفالمباني ثم إلى روح أستاذنا أحمد فهمي جمجم ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله يتغشم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة إلى النبي. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله يا سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم syahdan. Barang siapa berkehendak menjalani akan jalan tarekat ahlu sufi ini dan dinamakan akan dia jalan orang yang muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah, dan jalan orang yang muttaqin, jalan-jalan mereka yang takwa kepada Allah, maka pertama yang wajib atasnya orang yang ingin menjalani jalan ilmu tasawuf itu yaitu adalah taubat daripada segala maksiat yang batin, dan lagi wajib atasnya meninggalkan akan hartanya itu, dan jangan ia mengambil akan hartanya itu melainkan sekadar hajat dirinya dan sekadar hajat orang yang wajib atasnya nafkah itu juga. Dan yang lain daripada sekadar hajat yang demikian itu, hajat dirinya dan keluarganya, maka wajib dibelanjakan kepada berbuat kebajikan seperti yang tersebut dahulu itu. Dan lagi wajib ia meninggalkan akan kemegahannya harta dan kebesarannya harta. Kenapa jadi wajib? Supaya di dalam hati itu fokus hanya menuju Allah. Jadi pada saat-saat kita berzikir atau beribadah, apalagi sembahyang, itu kan kita disuruh supaya konsentrasi, fokus hati dan otak kita kepada Allah. Itu disuruh lah. Dan bahkan wajib. Pada saat sembahyang barang kita kada ingatakan harta. Mun di luar sembahyang sudah kada kawal lagi kita lah karena urusan dunia. Dan lagi wajib atasnya membenarkan akan perkataan yang tersebut di dalam ilmu tasawuf. Sama ada muwafaqah jahirnya itu dengan ilmu akal, ilmu tauhid, atau ilmu nakal, atau menurut dalil Al-Quran, atau tiada seperti kata Junaid Al-Baghdadi rahmatullah, at-tasdiqu bi'ilmina wilayatun sugra. Kata beliau, orang yang membenarkan akan ilmu kami, yakni ilmu tasawuf, yaitu wali Allah yang kecil. Jadi orang ini sudah menduduki martabat kewalian. Artinya ini orang ini makrifat. Itu hanya sekadar membenarkan, mempercayai adanya ilmu tasawuf. Jadi sudah mendapatkan wilayah kewalian yang kecil. Artinya mulai terbuka pintu hatinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi disyaratkan pula bagi orang yang menjalani akan jalan akhirat itu dengan beberapa syarat, yaitu seperti orang yang berkehendak berjalan kepada mengerjakan ibadah haji. Itu ada beberapa syarat. Nah, syarat yang pertama untuk jalan menuju Allah atau bekal, yaitu takut akan Allah Ta'ala. Nah, jadi itu syarat pertama, kita harus takut kepada Allah.
takut memperlambat ibadah dan takut kalau kita tagawi nang dilarang Allah Ta'ala. Itu maksud takut. At-taqwa imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, itu ta'rifnya. Melaksanakan perintah tepat waktunya dan menjauhi larangan sejauh-jauh. Jadi, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allah berfirman, dan ambil oleh kamu akan bekal, sanggup untuk menuju Allah, atau sanggup kita berada di dalam tempat yang pertama, yaitu dalam kubur. Apa bekal kita yang dibawa ke dalam akhirat atau ke dalam kubur itu? Maka bahwasanya yang terlebih baik bekal yang dibawa ke dalam akhirat atau ke dalam kubur itu yaitu takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dikehendaki takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yaitu meninggalkan akan segala maksiat yang zahir dan maksiat yang batin. Nah ini kada cukup kita maksiat yang zahir lah tinggalkan. Ya, yang zahir insya Allah kita sudah kada mungkin lagi kada sembahyang, kada mungkin lagi kada puasa, kada mungkin lagi kada akan mengeluarkan zakat bagi yang nisabnya sampai, hitungannya sampai. Karena itu bagian rukun Islam. Ya, kada mungkin lagi itu lah. Tapi barangkali bisa ada lah, nang kada sembahyang, nang kada puasa. Nah, mudah-mudahan kita jangan lagi itu maksiat yang zahir. Seperti yang tersebut dahulu bicaranya itu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, senjata. Kita harus memiliki senjata. Apa makna senjata? Dan yang dikehendaki dengan senjata di sini yaitu membanyakkan zikrullah, membanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya menakuti dengan dia zikir itu akan segala satru. Satru itu apa? Musuh kita yang ada di dalam tubuh kita. Yaitu hawa nafsu yang amarah dan syaitan. Itu musuh kita. A'da aduika nafsuka baina jambaika, kata Rasulullah. Musuh kamu yang berat itu adalah nafsu kamu yang diantara dua lembung kamu, yang kita kadang-kadang kada sadar. Nah, maka musuh kita ini nang jahir sudah kawa kita kada maksiat, masih dicarinya jalan. Parahatan kita beribadah nang paling sulit kita. Nah, rahatan beribadah sembahyang tadi kita kayak merasakan kawalah ketiga rakaatnya tuh khusyuk. Itu yang kita rasakan. Makanya ceritanya ketika Allah menciptakan Nabi Adam, itu surah Al-A'raf ayat 11 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnakum summa sawarnakum. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu. Khitabnya tuh kepada kita berataan, padahal yang kehendak itu Nabi Adam. Kenapa jadi kayak itu Allah Mbak? Karena kita ini bagian daripada batang tubuh ini, daripada bagian Nabi Adam. Ana abul bashar, jawab Nabi Adam. Aku ini bapak-bapak segala barang batang tubuh. Nah. Summa qulna lil malaikatis judu. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adama fasajadu. Perintah Allah, sujudlah kamu kepada Adam, sujud kehormatan. Maka sujudlah para malaikat berataan, illa iblis. Nang kada mau sujud tuh iblis. Kenapa iblis kada mau sujud? Karena memang iblis ini kan orang yang paling hebat, bahkan penasihat para malaikat, hebat orangnya, dan langsung berdialog dengan Allah. Nah, ini kita ambil iktibar di sini. Memang kita itu apabila masa mempunyai kelebihan, wajar mengaku.
Nafsu kita ini wajar mengaku alim, nafsu kita tuh mengaku alim. Sugih, nafsu kita mengaku sugih. Bimbang banda tuh ada awan kita. Ini bahayanya. Ini contoh Allah mengisahkan tentang ini. Lah. Wajar orang mengaku sebagai manusia. Jar Allah Ta'ala napa ikam menjadi kada mau sujud iblis. Allah berfirman, qala ma ma'anaka alla tasjuda iz amartuk. Apa yang menyebabkan kamu kada mau sujud awan Adam sedangkan aku merintahkan? Apa jawab iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, katanya. Ujar iblis, ya Allah, aku jauh lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam itu kau ciptakan dari tanah lumpur. Nah, ini penghinaan namanya. Sedangkan Adam ini diciptakan untuk menjadi khalifah, tapi karena pandangannya terhadap Adam ini rendah menurut inya, maka setan diusir sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sama-sama di surga nih, dikeluarkan dari surganya Allah. Nah, pajar iblis, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ayat 16 sambungannya. Berkata setan, fabima, dengan sebab engkau jatuhkan aku sebagai orang yang sesat, maka aku minta izin bahasa kita wan Allah untuk menggoda juriat Adam ini sekuat-kuatnya. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maka aku berupaya semaksimal mungkin menghalangi mereka itu juriat Adam untuk menuju jalanmu yang mustaqim, yang lurus. Nah, ya kita waktu sembahyang itu tuh. Nah. Dari sisi mana dia menggoda? Jar setan, aku menggoda, summa la'atiyannahum min baini aidihim. Maka aku datang kepada mereka-mereka yang sedang beribadah dari bahagian muka. Kemudian wa min khalfihim, dari belakang. Kemudian wa an yaminihim, dari sebelah kanan. Wa an syama'ilhim, dari sebelah kiri. Jadi muka, belakang, kanan, kiri itu sudah siap tentaranya menggoda kita pada saat kita berdiri salat. Wala tajidu aksarahum syakirin. Maka engkau ya Allah tidak akan mendapatkan juriat Adam yang beribadah ini bersyukur pada engkau. Nah, jadi luar biasa. Dan Allah memberikan kesempatan awan Adam, awan iblis, silahkan kamu kalau kamu mampu menjerumuskan. Illa, sambungan ayat lain, illa min ibadikal mukhlasin, terkecuali ya Allah hamba-hamba kamu yang sudah diikhlaskan. Mukhlasin, yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai hamba yang mukhlasin, diikhlaskan. Itu aja iblis enggak kawa. Makanya kita beribadah ini harus ada ikhlas. Itu nang kita tunggu sasarannya nih lah, supaya kita beribadah ini mendapatkan nilai ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu musuh kita dalam ibadah. Maka bagaimana caranya Imam Ghazali menyatakan? Itu syarat pertama tadilah, kita harus takwa kepada Allah. Senjata kita apa? Yaitu membanyakkan zikrullah, supaya menakuti dengan dia setan, dengan dia zikir itu akan segala satru, yaitu hawa nafsu yang amarah dan setan, seperti kata Syekh Abu Ali Ad-Diqaq rahimahullah yang dia sebutkan, az-zikru sayfun lil muridin bihi yuqatiluna a'da'ahum wa yadfa'una al-afati allati taqsiduhum. Kata beliau,
Zikir itu yaitu adalah pedang, bagaikan pedang bagi segala orang yang menuju Allah. Bagaikan pedang bagi segala murid yang menjalani akan jalan akhirat, yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Dengan dia zikir itu, maka membunuh mereka itu akan setruk mereka itu. Yaitu apa? Arti membunuh, melemahkan hawa nafsu dan mengusir setan. Dan dengan dia zikir itu melunakkan akan segala yang membinasakan, menolakkan akan segala yang membinasakan yang dimaksud akan mereka itu oleh orang menuju Allah. Zikir. Jadi kita harus memperbanyak zikir untuk melawan. Dan itu juga perintah Allah dalam Al-Quran. Diperintah Allah dalam Al-Quran supaya kita memerangi musuh-musuh atau teman-teman setan yang ada dalam nafsu kita. Wa qatilu awliya asyaitan inna kaida syaitani kana da'ifa. Perangi setan, bunuh kawan-kawan setan yang ada di dalam tubuh kita. Apa teman-teman setan yang ada dalam tubuh kita, nafsu kita? Ketika kita hendak beribadat terasa kulir, terasa berat. Nah itu ya tuh teman setan yang ada di tubuh kita. Terasa berat, susah, kulir. Makanya kita sembahyang itu harus sebelum sampai waktu itu harus banyak berzikir dulu. Nah, pada dalam Al-Quran dipadahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 103. Wa idza qadaytum minas shalah fazkurullah haqiyamau wa qu'udau ala junubikum. Ini ayat perang kisahnya lah, ayat perang. Karena waktu perang itu sembahyang tetap jalan pada waktunya. Cuma sembahyangnya kada tapi aman. Karena musuh di hadapan, samping kanan, pinggir ada musuh. Jadi berdiri satu saf jaga. Ayo, waktu perang tuh kita kada perang, kita perang dengan hawa nafsu. Orang ajan kita masih perang dengan nafsu kita. Kita berada di mana waktu ajan? Apakah masih di HP kita, tangan kita masih HP atau di mana? Kalau di zaman Rasulullah perang itu memang musuhnya ada tombaknya, ada panahnya yang dihadapi. Maka berdiri satu saf jaga. Bayangkan ibadah sembahyang tidak boleh ditunda. Nah sekarang kita kada itu lagi, tapi musuh kita ya ada di dalam nafsu kita sendiri. Nah, fa iza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan ala junubikum, kata Allah. Karena pada saat sembahyang waktu perang tadi memang kada tenang. Dalam kondisi haliyah itu kada tenang. Rasa takut ada. Maka sudah selesai, fa'ijat ma'nantum, kata Allah sambungan ayatnya. Fa'ijat ma'nantum, apabila sudah kamu tenang, tentram hati, tidak ada lagi gangguan, fa'aqimus shalah. Dirikan sembahyang. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Nah, jadi kita anak sembahyang itu jangan tergesa-gesa. Harus berhenti sebelum sampai waktunya. Bawa berzikir dulu 10 menit kah. Ini isyarat Al-Quran, agar kita mengusir setan yang ada di awak kita ini. Gawian kita macam-macam tadi. Kalau kita kada berzikir, Allahu Akbar, di tangan tuh gawian tuh. Itu kita rasakan berataan. Kada kawa menolak, kita biar 1000 kali membaca auzubillah, auzubillahi minasy, kada kawa tetap itu datang. Karena asbab-asbab yang membuatkan datang setan itu kita masih ada pada diri kita. Makanya jar Imam Ghazali ada 10 macam asbab-asbab kita sembahyang tuh nang setan tuh masuk. Abwabu syaitan asyarun. Pintu-pintu setan itu ada 10 pintu yang bisa masuk pada saat kita beribadah. Kalau pintu-pintu itu kada ditutup dulu.
Berapa aja kita membaca auzubillah? Karena pintunya dibuka. Sama jar guru kita tuh keluar rumah, lawang dibuka kalau berdoa ya Allah peliharakan barang kunang di rumah. Tapi rumah lawang dibuka kada ditutup, tinggalakan pastilah aman. Kada pasti itu kada cukup syarat. Jadi harus ditutup dulu pintu-pintu setan tuh ketika anak kita sembahyang. Menutup tadi kayak apa? Dengan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Ada dicatat oleh Imam Ghazali menjelaskan pintu-pintu yang masuk kepada tubuh kita nih, nafsu kita, setan. Yang pertama kita masih ada sifat marah. Penyarikan di dalam awak kita nih, di dalam tubuh kita penyarikan. Nah. Kalau kita tuh penyarikan, kita ini kada sadar lagi. Di mana aja kita berada, kalau sudah marah kita tuh berkobar, maka mulut kita ini kada teratur lagi. Sasambatan kita, suara itu apa aja di hadapan min Tuhan kada sadar gitu. Kalau sudah sarik. Nah, jadi pada saat sembahyang tuh banyaknya berzikir supaya menghilangkan marah. Melatih marah tuh jangan dituruti. Sifat marah tuh jangan dituruti. Memang asbab marah tuh ada. Sebagai manusia kita harus marah, tapi pada saat kita beribadah coba jangan marah. Nah ini memang berat latihannya. Kalau kada pinandu ini nang asbab nang diulahkan Allah Ta'ala nya sekira kita marah, maka kita marah. Tapi bila kita pinandu, asbab marahnya datang ke hadapan kita, ini uji. Nang mendatangkan marah ini asbabnya Allah mau uji kita. Itu yang pertama. Yang kedua, babus syahwat. Kita harus menutup pintu syahwat kita. Apa yang kita inginkan hendak sembahyang? Hendak kami misalnya. Kami akan dulu. Hendak buang air besar, buang dulu. Hendak makan. Kalau itu ditahani, bawa aja sembahyang. Datang toh. Nah itu syahwat namanya. Keinginan pada saat sembahyang itu apa yang diinginkan? Selesaikan dulu. Ini bagi tahapan awal-awal latihan. Mun orang sudah jadi kada masalah. Makanya jar Nabi pilihnya hadir makanan anak sembahyang bagi nang tahap awal nih, makan dulu. Apalagi melihat manoknya sudah melihat lah. Undang pinagana-gana, bojo sembahyang coba kan ya. Datang tuh sembahyang balang undang nang gana tuh. Nah itu maksudnya, jadi harus ditutup dulu. Nah, itu yang kedua, pintu setan masuk ke tubuh manusia pada saat beribadah. Yang ketiga, dari Imam Ghazali ada sifat hasad. Nah, sifat hasad. Anak sembahyang melihat orang yang kita sarik, kita nih melihat orang yang kita sarik itu nah. Ada juga 4 sembahyang. Kira-kira apa yang terjadi pada saat kita sembahyang? Masuk ini karena ini pintu setan. Itu cobaan, ujian bagi kita. Yang keempat dari Imam Ghazali, sifat tama, at-tama'u fi jamil umur. Orang tamak ini semua masalah hendak banyak terus. Kadang-kadang hendak sedikit. Tamak ngarannya, nah apa aja tuh? Makan hendak banyak. Ya, pakaian hendak banyak, harta hendak banyak. Itu orang tamak. Kalau tamak itu ada pada kita sembahyang, datang. Mulut membaca sesuatu, hati berpandir. Yang kelima, asyiba'u walau kana halalan. Yang kelima, makan terlalu banyak walaupun yang kita makan itu halal. Hibak parut mbah kita berbuka kayak para jen. Kalau sembahyang maghrib kada kawa husu. Bahinak jamanggah. Belum lagi menaguk liur kena geruruk-geruruk rasa susu, rasa daging. Hah? Nah,
Jadi makan itu jangan terlalu rasa lapar dan jangan terlalu rasa kenyang. Makan yang sedang-sedang. Itu nyaman disuruh lah. Itu yang kelima. Yang keenam hubbut tazayyun. Orang ini ketujuh penampilan. Nah, di hati ini ketujuh penampilan. Serba melihat orang juga kayak itu kena ada timbul hatinya tuh aku kena harus lebih dari itu. Jadi orang ketujuh penampilan tuh hatinya tuh kada mau istirahat terus hendak naik. Datang waktu sembahyang kena karena ada saingan nih, jamaahnya ada saingan. Nah itu dihadirkan sebagai ujian. Yang ketujuh al-ajalah biduni tafakkur. Serba hendak cepat. Garing hendak lakas sembuh itu wajar sebagai manusia. Tapi kalau sudah sembuh kada ingat memburik pulang gawean ada. Mestinya waktu garing itu harus sadar kalau sembuh harus berubah. Nah, orang yang selalu cepat itu tidak melalui pertimbangan melakukan sesuatu. Tidak dengan pikiran, karena anak cepat. Lihat kalau kita sembahyang tarawih kayak Pak, Fatihahnya sudah menceririt, imamnya tuh apa meminta buririt baca Fatihah, ayat yang kedua qul huwallahu ahad, kayak apa anak dapat pahala. Al-ajalu minasyaitan kata Rasulullah. Orang yang bercepat-cepat di dalam ibadah itu jelas sudah dikuasai setan. Itu pintu setan, al-ajalah. Orang hendak bercepat-cepat. Apalagi di dalam ibadah. Yang kedelapan ad-dananir wad-darahim. Ketujuh benar awan duit. Memang kita bertahan ketujuan duit. Tapi ketujuan duit ini kada terkontrol. Asal ada duit sikat. Ini pintu setan. Kalau duit itu terkontrol halal kada masalah dan dinapakahkan untuk jalan Allah, ini yang dicari. Karena para sahabat tuh sugih-sugih. Misalnya Sayyidina Ali aja kada sugih. Ini semata-mata senang dengan duit tapi kada dikontrol. Batas-batas syariat kada dijaga. Nah itu pintu setan masuk ke dalam tubuh manusia. Ketika beribadatnya masuk. Yang kesembilan al-bukhlu, pamalar. Ya juga tak. Yang ke-10 jar Imam Ghazali ini nang rancak terjadi. Ta'allumu ilmil haqiqah qabla ta'allumi ilmi syariah. Berdahulu belajar ilmu tasawuf. Baudu kan tapi bisa lagi. Baudu kan tapi bisa lagi. Sudah belajar ilmu tasawuf, iya nang lalu kadising sembahyangan lagi. Nah, ini nih akibatnya. Orangnya sudah kuliah sembahyang belajar ilmu tasawuf nang ilmu tasawuf buku. Lalu gurunya kada sembahyangnya sembahyang itu salah. Itu godaan setan. Nah, ini jurang jindik jadinya jatuh kepada jindik meremehkan syariat. Itu banyak benar tuh terjadi di kampung-kampung. Nah, cukup niat aja sudah kada usah sembayangan lagi. Nah, itu diantaranya setan masuk kepada seseorang yang sedang beribadah. Jadi pintu-pintu yang 10 macam itu harus ditutup. Jangan dibuka. Yaitu caranya memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir yang paling ampuh adalah kalimatnya la ilaha illallah. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullah, wa'lam anna mudawamata zikri tahmidul amradal batinata min kibrin wa ujubin wa riyain wa su'iz zanni wa hasadin wa hikdin wa gillin wa gishin wa makrin wa hubbul mahmadah wa gairi jalik.
Artinya ketahui olehmu bahwasanya mengekalkan akan zikrullah ta'ala dan membanyakkan akan dia zikir itu, yaitu memadamkan akan segala penyakit yang batin. Nah, ini hikmahnya. Memadamkan artinya memusnahkan akan segala penyakit yang ada di dalam hati. Yakni penyakit apa? Menghilangkan akan maksiat yang di dalam hati. Dan setengah daripadanya maksiat di dalam hati itu ialah kibir, sifat sombong. Itu hilang. Sifat sombong adalah yakni membesarkan diri. Orang lain tuh kecil, seorang jangan rasa iya. Dari semua aspek. Orang selalu dipandang remeh dan hina. Inya aja yang paling mulia itu kibir namanya, takabur namanya. Nah, dengan zikir itu hilang. Dengan mudawamah berzikir hilang. La ilaha illallah. Karena itu andaknya di nafsu. Jadi zikir itu kan nafi dan isbat. Nafi itu artinya menghilangkan apa yang ada di dalam hati kita, nang macam-macam, dan menetapkan Allah. Isbat. Jadi kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Nah, kalau zikirnya tarikat sesaman itu kayak kalau ketika la itu tunduk ke bawah, ilaha ke kanan sedikit, Allah illallahnya tuh ke bawah ke hati. La ilaha illallah, supaya kalimat Allah tuh masuk ke dalam hati. Itu tarikat sesaman. Hanya orang berzikir tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan harapan, dengan kalimat Allahnya tuh ke hati, ke sebelah kiri, supaya kalimat Allah tuh sabit dan tetap di hati. Itu bagi tahapan-tahapan awal. Kalau orang sudah jadi, biar kalau tarikat Naqsabandiyah kada banunya hati aja berzikir, kada berbunyi lagi, tenang. Tarikat Qadiriyah tenang. Orang sudah jadi, napasnya sudah berzikir. Hu Allah, keluar Allah. Hu zatnya, keluar asmanya. Allah itu kan asmanya. Jadi napasnya sudah main. Dalam sembahyang itu juga mau nak khusyuk. Muntung baca hati mun kada nak menterjemahkan nang dibaca, buat saja napasnya isi dengan hu Allah, tapi jangan kedengaran. Cukup kita. Yang pertama kita menterjemahkan bacaan kita, itu disuruh menurut fikih. Ibadah kita, apa yang kita baca terjemahkan oleh hati. Mun kada sanggup, lakukan napas hu Allah, hu Allah. Itu latihan. Kita sambil berjalan kah apa tuh kawan? Asal dilatih. Hendak guring itu juga dilatih sampai guring. Itu di antara tarikat-tarikat orang-orang yang sudah. Itu di antaranya tarikat Naqsabandi. Tarikat apa zikir hati. Memadamkan, yaitu memadamkan akan segala penyakit yang batin, yakni menghilangkan akan maksiat yang di dalam hati. Dan setengah daripadanya penyakit dalam hati adalah kibir, yakni membesarkan diri, dan ujub. Wah, ujub nih bilang luar biasa, rancak benar datang kita lah ujub, yakni heran akan dirinya. Heran asa inya aja nang kau berzikir, asa inya aja nang kau tahajud. Heran awan dirinya, orang lain dianggapnya kada. Apalagi bapadah duduk di warung kuap-kuap napa jurang. Alhamdulillah pulang mengucap kawa malam tadi tahajud pray sudah tuh. Nah, itu ujub ngarannya. Bangga dengan diri sendiri, kawa beribadat kada ingat itu anugerah Allah. Jangan rasa seorang. Itu tasawuf tuh jangan merasa seorang tadi. Sudah kalau tadi iblis mengaku tadi diusir oleh Ta'ala. Karena mengaku hebat tuh nah diusir. Kada ingat awan rahmat Allah, kada ingat anugerah Allah. Jadi cerita iblis itu sebenarnya untuk diambil iktibar. Itu kalau kada salah dalam Al-Quran ada 7 surah menceritakan itu. Kalau kada hilap 7 surah dalam Al-Quran menceritakan tentang kejadian itu. Nah,
Supaya kita jangan seperti iblis ngaku orang yang paling hebat. Karena cukup iblis saja sudah saikong. Wan Fir'aun mengaku Tuhan. Itu aja. Nah, sudah diciptakan oleh Allah contoh-contoh yang tidak boleh ditiru. Ujub, heran akan diri. Dan ria, yakni mengerjakan ibadat bukan karena Allah, tapi karena minta dipuji oleh manusia. Ria. Nah, ria itu artinya dilihat. Contoh ria, jadi Imam Ghazali orang tuh di masjid saurangan bajikir baranai jika itu kedengaran amba ada orang masuk sembahyang benyaring sedikit bajikir supaya niatnya ini supaya manusia itu mendengar. Nah, tujuan bajikir itu bukan on Allah tapi on manusia nang hanyar dah mun ka itu kan bulik kejak udah di masjid itu sudah dijilid kedua sama lam saya salikin. Nah itu jadi kita hati-hati, kita harus tahu perusak amal ibadah kita. Karena anjuran Abdalul amaliyah fadilat amaliyah itu banyak. Ini amalkan, ini amalkan. Tapi kita harus tahu perusak amal itu apa. Orang di dalam kamar aja beribadat, tahajud, baca Quran, berzikir bisa aja rusak karena ada sifat ujub. Turia, nah. Dan so'ozan jahat sangka akan manusia. Siapa aja tuh? Jahat sangka wandang sana, apalagi on kuitan. Nakamanakan marina on orang lain. Jangan lagi jahat sangka. Memang ini kada bagus on kita. Itu bagian ujian kita tadi. Bagian ujian kita. Dan sanaknya alih lagi dipadahe. Bahkan ampun kita bilang disikatnya tarus. Nah ini ujian kita yang berat benar. Ini berat mana ujian ini. Ini sudah ada terjadi di zaman Rasulullah, sahabat nang ini lapor on Rasulullah, ya Rasulullah, ulun sudah berbuat baik nawan keluarga nang dekat ni nah. Tapi ini tetap sarik, sabar ikam ya Rasulullah. Sabar. Ikam ditolong Allah bila sabar inang turun ada hadis Rasulullah, abdalus sadaqatu jurrahimil kasih. Seabdal bersedekah itulah kepada keluarga yang selalu memusuhi ikam ya Rasulullah. Coba. Kayak itu Rasulullah sahabat itu dalam kitab An-Nasihat Diniyah. Ini memang berat ujiannya. Mun kada pinandu sarik tarus bahwa tarusan keluarga. Ini ujian. Nah. Harta kita kan habis juga. Luar biasa ujian-ujian untuk mencapai Allah nih. Nah. Tapi mun kita sudah tahu, insya Allah ditolongi kita. Allah menolong. Sarik berkurang kena sariknya tuh lah berkurang karena sudah tahu. Sampai kan Mat? Sampai kan? Ajan ke Mat? Hah? Belum? Ayo bujur belum membunyi lagi kalau lah sudah sampai sini dulu nah. Ini perintah yang paling tinggi kada kau kita. Nah. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini tentang kita harus mengetahui musuh-musuh kita yang ada di tubuh kita agar pintu musuh itu jangan dibuka waktu beribadah sehingga kita aman dan diperbanyak zikir sebelum kita mengerjakan sembahyang karena sembahyang ini adalah pokok ibadah kita. Apabila sembahyang bagus, amal yang lain insyaallah aman. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini kita pahami, diberi paham oleh Allah SWT sehingga kita dapat mempraktikkan dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita, dosa lahir dan batin kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dosa guru-guru kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin.